Varco Mortis, film horor supranatural ini menjelaskan makna kata pak-pak. Dalam penggunaan umum, pak-pak berarti tindakan mengibaskan debu atau kotoran. Pak-pak juga merupakan istilah Filipina terkait tahayul yang mengatakan seseorang tak akan boleh langsung pulang ke rumah setelah menghadiri pemakaman, kecuali mereka telah melakukan pak-pak sebelumnya. Praktek ini dilakukan untuk menghindari arwah orang mati mengikuti ke rumah para pelawat. Beberapa tahayul lainnya saat menghadiri upacara pemakaman juga perlu diperhatikan agar sang mayit tidak mengajak serta orang lain untuk ikut mati bersamanya. Dan berikut ceritanya. Di rumah duka malam itu, Joseph memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di upacara pemakaman, kekasihnya yang bernama Zarina turut melawat dengan menggunakan gaun berwarna merah. Melihat Zarina ada di sana, ibunda Joseph sontak emosi dibuatnya. Ia mengusir gadis itu dengan kasar sembari berkata jika anaknya mati karena Zarina. Sesampainya di rumah, kakak Zarina langsung bertanya apakah Zarina sudah melakukan pak-pak. Gadis itu sama sekali tak menggubris dan berkata jika ia diusir oleh ibu Joseph dengan cara kasar. Kakaknya berkata jika gaun merah tidak boleh dikenakan untuk melayat. Zarina bergegas kembali ke kamar hingga tiba-tiba sesosok makhluk astral menghampirinya. Bermula dari pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Sembari menatap foto mendiang Joseph, Zarina memeriksa siapa orang di luar kamarnya. Tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang membuat foto di tangan Zarina terlepas pecah berserakan. Saat dilihat kembali foto itu, wajah Joseph yang awalnya menunduk berubah menatap ke depan. Kaki busuk terjuntai di samping Zarina yang ternyata. Dan film pun dimulai. Cedric bersama gebetannya Hannah masuk ke wahana rumah hantu. Mereka asik bermain hingga lupa waktu. Ayah Cedric meminta anaknya untuk segera pulang karena malam semakin larut. Di tempat wahana itu, pengunjung pria lain mencoba untuk mengganggu Hannah. Tak terima dengan hal itu, Cedric terlibat perkelahian hingga wajahnya luka lebam. Pagi harinya, Cedric kena marah sang ayah. Setelah diomelin habis-habisan, kunci mobilnya disita dan Cedric dilarang keluar rumah. Dengan lihainya, Cedric bisa mengelabui sang ayah kabur menggunakan kunci serep mobilnya. Ia melaju kencang ngebut-ngebutan di jalan sampai-sampai menabrak Lenny, gadis cantik yang baru saja membeli bunga mawar. Kejadian itu membuat Lenny hampir mati dibuatnya. Cedric langsung terpana melihat kecantikan Lenny. Ia menemukan gelang milik Lenny yang tersangkut di wiper mobil. Namun karena Lenny sudah pulang ke rumah, Cedric tak sempat mengembalikan gelang Rosario itu. Setelah seharian berbelanja kebutuhan, Lenny pulang ke rumahnya yang merupakan tempat jasa pemakaman Heavenly Touch. Sedianya rumah duka itu buka selama 24 jam penuh. Namun malam itu Lenny menjumpai rumahnya tutup seperti tak ada orang di dalam. Ia segera masuk ke rumah untuk memeriksa pesanan. Sekelebat bayangan tampak dari kamar mayat hingga membuat tirai bergoyang. Lenny masuk ke tempat pemandian mayat hingga tiba-tiba kakak laki-laki bersama satu rekannya mengejutkannya. Lenny sangat marah melihat kelakuan nakal mereka berdua. Lenny bergegas pergi memeriksa adik kecilnya yang bernama Mak. Sembari makan malam, Mak menunjukkan lukisan 9 orang di atas buku gambar miliknya. Anak itu sama sekali tak bisa bicara sehingga ia menggunakan buku gambar untuk mengekspresikan perasaannya. Lenny meminta Mak untuk segera menyelesaikan makan malam dan menggambar hal lain yang lebih menyenangkan. Mak hanya terdiam melihat 9 arwah orang mati yang berdiri di belakang kakaknya dan 2 arwah anak kecil bersembunyi di balik meja. Saat Lenny menidurkan adik kecilnya, Cedric kembali berhura-hura dengan teman segengnya. Mereka jalan-jalan dan bersenang-senang seharian. Di pagi buta, Lenny mendapat pesanan untuk mengurus pemakaman di desa terpencil. Ia mengajak Marcelo, Mak dan juga kakak laki-lakinya Densio menuju ke rumah kliennya. Marcelo mengatakan jika mayat yang meninggal di desa itu dikabarkan mati setelah kerasukan. Densio menjadi ciut dan meminta Lenny untuk menolak pekerjaan itu.
Karena hutang sudah menumpuk, Lenny menguatkan hati rekan kerjanya itu untuk bersikeras pergi ke rumah duka. Di tempat lain, Hannah marah-marah pada Cedric karena pria itu mengacuhkannya seharian. Hannah merasa diabaikan oleh Cedric yang belum juga menembak dirinya. Saking kesalnya, Hannah melempar batu ke arah mobil pria itu hingga mengenai dada kanan Cedric. Cedric pun marah besar dan semakin mengacuhkan Hannah. Sesampainya di rumah duka, Lenny sudah ditunggu klien yang merupakan istri mendiang bernama Lucy. Setelah mendiskusikan semua hal yang diperlukan, mereka mulai bekerja hingga matahari meninggi. Lenny sibuk merapikan riasan di wajah mendiang yang sekujur tubuhnya hangus terbakar api. Di kesempatan itu, Lucy bercerita bagaimana ia dan suaminya bekerja keras membanting tulang untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Mereka sempat berangan-angan untuk memiliki rumah yang besar dan megah. Hingga suatu hari, mereka memiliki anak pertama bernama Emmanuel. Namun, tak lama kemudian anak mereka meninggal karena sakit dan rumah mereka terbakar habis tak bersisa. Roman, suami Lucy, meninggal saat hendak menyelamatkan Lucy dari kobaran api. Sayangnya, Roman sekarat dan mati dengan tubuh hangus terbakar. Ia tak pernah tahu jika istrinya tengah hamil anak kedua. Dengan uang tabungan yang tersisa, Lucy menyewa rumah kecil di pinggiran desa untuk bertahan hidup membesarkan si jabang bayi di dalam kandungan. Densio muncul dan menyarankan untuk membalsem jasad mendiang sebelum bau busuk menyeruak. Lucy tetap menolak dan mengatakan jika suaminya itu tak akan pernah membusuk. Densio yang masih sibuk menata bunga melihat ada uang tergeletak di bawah peti mayit. Ia langsung mengambil uang itu dan pergi menghampiri Marcelo yang sibuk menyapu dedaunan kering di depan halaman. Eva, kakak Lucy, menghentikan Marcelo sembari berkata tak baik menyapu lantai di pemakaman orang. Eva menasihati Lenny untuk tetap mengikuti tahayul dan adat istiadat pemakaman. Saat menyapu halaman, Densio mengajak Marcelo untuk pergi beli lilin. Kandila, paubusin yung kandila natin. Di tempat lain, Cedric masih bersama teman-teman enggan pulang ke rumah karena kena omel ayahnya. Cedric yang emosi dengan kelakuan Hannah melajukan mobil dengan sangat kencang. Si Lenny minta pamit setelah menyelesaikan semua pekerjaan di rumah Lucy. Hingga tiba-tiba mobil Cedric hampir menabrak Lenny karena ulah Hannah yang merebut setir kemudi. Lenny sampai terjungkal di tanah tak berdaya. Lenny semakin marah mengetahui pria yang mengendarai mobil itu adalah pria yang sama saat Lenny membeli bunga. Hannah tiba-tiba mengaku pusing dan tak enak badan. Lucy terpaksa membawa anak-anak itu untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Eva yang berada di samping peti mati melihat tangan Roman bergerak dengan sendirinya. Lucy cukup curiga melihat Eva yang ketakutan di sana. Eva membawa Hannah ke kamar kecil sembari menyediakan air minum untuknya. Saat menunggu Hannah, si Justin mencuri makanan di meja tamu rumah duka. Rico dan Ashley menyeret Justin untuk mengintip ke dalam peti mati bersama-sama. Mereka langsung ketakutan begitu melihat kondisi si mayit yang hangus dilalap api. Di tempat lain, Cedric terus menggoda Lenny hingga Hannah melihat kemesraan mereka berdua. Hannah yang sedang kalut masuk lagi ke dalam sembari menangis terseduh-seduh di pelukan Ashley. Air mata Hannah sampai menetes tepat di atas peti mati, yang mana perbuatan itu dilarang untuk dilakukan di Filipina. Eva langsung marah dan berkata jika hal itu pertanda buruk. Rico mencoba memperbaiki keadaan dengan mengelap air mata itu, namun perbuatan Rico justru semakin salah. Eva tersulut emosi dan mengusir anak-anak itu dari rumah adiknya. Sebelum pergi, si Ashley bercermin sembari merapikan rambut. Tapi hal itu juga tabu dilakukan di dalam rumah duka. Eva masih terus berteriak sembari berkata ada banyak aturan yang dilanggar Cedric dan teman-temannya. Air mata Hannah jatuh di peti mati, lalu Rico mengusapnya. Ashley bercermin di rumah duka yang mana itu adalah pertanda buruk. Eva juga mengetahui jika Justin mencuri roti di mana membawa makanan pulang setelah melawat adalah hal yang buruk. Eva juga menghampiri Cedric sembari berkata agar pria itu memperhatikan luka di dadanya. Dengan melanggar aturan-aturan itu, maka mereka telah mengizinkan jiwa orang mati untuk datang kepada mereka.
Lenny bergegas langsung pulang ke rumah, padahal ia tahu itu termasuk larangan. Marcelo dan Dencio berkata jika mereka tak langsung pulang setelah melawat. Mereka berdua sempat berhenti di toko sudut untuk membersihkan baju dari debu. Mengetahui Lenny langsung pulang ke rumah, Dencio menasihati adik cantiknya untuk lebih jaga sikap. Lenny yang tak percaya tahayul itu pun mengabaikan nasihat dari kakaknya. Ia bergegas masuk ke kamar untuk beristirahat. Cedric malam itu mampir ke klub malam untuk minum-minum. Ia membuka jaket yang menutupi luka di dadanya dan ternyata Cedric terbangun dari mimpi buruk itu. Ia mendapat telepon dari Hannah jam 9 pagi yang mengancam ingin bunuh diri jika Cedric tak kembali mencintainya. Malam harinya, Marcelo kembali mabuk-mabukan sembari menyapu halaman depan rumah. Ia melihat ada pria mengenakan baju serba putih seolah hendak melakukan pembaptisan. Anehnya, pria bersepeda itu tidak maju ke depan meski kakinya terus mengayuh. Marcelo mendekati pria itu, namun tiba-tiba orang itu sudah menghilang entah kemana. Di dalam kamar, Mama terus menangis ketakutan. Ternyata gambar orang di bukunya berubah menjadi angka 8. Lenny menenangkan Mama yang semakin histeris hingga terdengar suara teriakan Dencio di depan rumah. Yang ternyata Marcelo mati dengan cara mengenaskan. Tongkat sapu menancap tepat di tengah lehernya dengan tubuh terikat di kabel listrik. Lenny melihat sosok pria bersepeda itu berjalan menjauhi kerumunan warga. Di tempat lain, Lucy menggambar simbol manusia sebagai tanda satu orang telah mati. Dencio menyalahkan Lenny yang tak melakukan pak-pak setelah pulang dari rumah duka. Ia berkata arwah mendiang datang untuk membunuh Marcelo. Lenny justru dipusingkan dengan hasil gambar Mama yang terlihat seperti rumah kebakaran. Dencio bercerita setelah Lucy dan Roman kehilangan anak, Roman sangat frustasi sampai jadi gila. Mereka membuat perjanjian dengan iblis agar membangkitkan jasad anaknya yang telah mati. Dari rumor yang beredar, pasangan suami istri itu membunuh 9 nyawa manusia sebagai tumbal pengganti nyawa anaknya. Warga yang memergoki praktek ilmu hitam itu mulai memburu Roman. Pria itu berhasil membuktikan ritual setan untuk membangkitkan jasad anaknya. Setelah 9 orang melayang, anak mereka kembali membuka mata dari peti mati. Saat berbahagia itu, warga sekitar menggeruduk rumah Roman dan membakarnya sampai mati. Keluarga itu dicap sebagai keluarga iblis karena kelakuan mereka sendiri. Di tempat lain, Hannah masih menunggu Cedric untuk merespon ancamannya. Ia menelpon sahabatnya Ashley hingga terlihat bayangan seseorang berjalan di dalam rumah. Hannah segera menutup telepon, kegirangan dipikirnya bayangan itu adalah Cedric. Hannah mencari sosok bayangan hitam itu sembari memanggil nama Cedric dengan centilnya. Seketika itu ponsel Hannah berdering mendapat telepon dari Cedric. Tiba-tiba Hannah beranjak dari kolam renang ketakutan hingga tangan iblis keluar dari sela rambutnya. Cedric bergegas menuju ke rumah Hannah melihat sosok hitam besar mencekik leher wanita itu. Sosok itu berubah menjadi pria dengan tubuh terbakar di mana tangannya masuk melukai bola mata Hannah. Iblis itu melempar tubuh tak bernyawa Hannah ke kolam renang membuat Cedric terperangah melihatnya. Setelah mendapat laporan orang meninggal, polisi justru mencurigai Cedric sebagai pelaku pembunuhan Hannah. Cedric mencoba menjelaskan apa yang ia lihat pada teman-temannya. Namun, Rico sama sekali tak percaya hingga membuat mereka bertengkar di depan kantor polisi. Hari berikutnya, Rico berlatih boxing bersama Justin seperti biasanya. Setelah latihan, Rico bergegas membersihkan diri di kamar mandi menggunakan air hangat. Ia mulai merasakan ada yang aneh saat melihat kepala orang lain mondar-mandir di depan bilik kamar mandi. Seketika itu, air mati dan membuat Rico semakin kebingungan. Ia mengira jika semua hanya kerjaan si Justin. Saat hendak memeriksa keran air itu, kepala Rico terkena pukulan air panas hingga berdarah. Rico merangkak keluar dari bilik mandi menuju ke tas ransel di depannya. Ia membasuh darah di wajahnya menggunakan kaos kotor hingga bekas darah itu membentuk wajah seorang pria. Rico teringat kejadian di rumah duka saat mengusap air mata Hannah dari peti mati Roman. Seketika itu,
Tubuh Rico terpental jauh ke dalam bilik mandi dan dicekik oleh sosok mendiang Roman. Tubuh Rico dibanting ke kanan ke kiri hingga pria itu terkulai tak bernyawa. Malam harinya, lukisan Mama yang semula angka 7 berubah menjadi angka 6. Seiring dengan bertambahnya orang mati, angka di lukisan itu terus berkurang. Terlihat Lucy kembali menggambar simbol manusia di dinding rumahnya seiring dengan gugurnya pelawat mendiang suaminya. Pagi harinya, Cedric bergegas datang ke tempat gym untuk memeriksa kondisi Rico. Justin menghalangi Cedric masuk ke dalam karena polisi semakin curiga terhadap Cedric. Justin semakin takut karena Hannah dan Rico mati dengan cara mengenaskan. Ia berkata jika baju bekas melawat harus dibakar dan menyiram mayat dengan air suci untuk menghentikan kutukan itu. Cedric meminta Justin untuk membakar pakaian mereka sementara dirinya akan pergi ke makam Roman untuk menyiram air suci. Di tempat lain, Lucy mengajak Eva makan siang bersama dengan Roman. Eva sangat muak dengan kelakuan Lucy yang tampak seperti orang gila. Wala na si Roman, wala na si Emmanuel, hindi na sila babalik, tanggapin mo na yon. Tanpa diketahui, ternyata Lucy bisa melihat arwah mendiang suaminya yang selalu berada di rumah bersamanya. Di tempat lain, Lenny mulai curiga dengan pantangan di pemakaman. Ia memastikan semua anggota keluarganya tak ada yang melanggar pantangan. Lenny bergegas pergi untuk menemui Eva yang tahu banyak tentang tahayul. Lenny menyempatkan diri untuk pergi ke pasar sebelum ke rumah Eva. Ia diikuti Cedric yang tak sengaja melihatnya. Di dalam pasar, sosok mendiang Roman sudah menanti waktu yang tepat untuk membunuh Lenny. Gadis itu berlari ketakutan hingga terjatuh di tengah jalan. Untungnya Cedric segera menolongnya dan membawa Lenny yang tak sadarkan diri pergi jauh dari tempat itu. Saat tersadar, mereka terlibat perdebatan sengit dan menyadarkan jika tujuan mereka sama, yaitu menemui Eva untuk meminta penjelasan tahayul pemakaman. Mereka berdua segera menuju ke rumah Eva dan Lucy di mana tampak kosong tak ada orang di sana. Lenny dan Cedric membuka peti mayit Roman yang ternyata jasad pria itu tak ada di sana. Mereka naik ke lantai atas untuk memeriksa dan menemukan gambar simbol manusia seperti yang digambar Mak-Mak. Sontak, Lenny menjadi sangat khawatir dengan kondisi Mak-Mak. Ia memohon pada Cedric untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Ternyata Mak-Mak sudah menghilang pergi sendirian entah kemana. Lenny bergegas pergi ke gereja di mana Mak-Mak sering bersembunyi di sana. Untungnya anak kecil itu ditemukan dalam keadaan baik-baik saja di bawah pohon gereja. Dalam kesempatan itu Lenny bercerita jika Mak-Mak ditemukan di bawah pohon itu saat masih bayi. Orang tua Lenny merawatnya, namun Mak tak pernah lupa dengan gereja itu. Mak membisu tanpa sebab yang jelas. Bahkan dokter tak bisa menemukan penyakit apapun di tubuh Mak-Mak. Cedric memakaikan gelang rosario yang ditemukan di mobilnya ke lengan Lenny. Gadis itu berterima kasih karena Cedric masih menyimpan gelang berharga pemberian orang tuanya itu. Tak lama kemudian, Densio berteriak memanggil Lenny mengabarkan jika Eva berada di gereja. Eva menuturkan bahwa hidup Lenny sedang dalam bahaya besar. Melihat luka di punggung Mak-Mak, Eva berkata jika anak itu adalah anak Lucy dan Roman yang telah mati. Saat rumah mereka dibakar warga, Eva turut membantu. Ia keheranan melihat Emmanuel masih hidup. Karena punggung bayi itu terbakar, Eva membawa bayi itu pergi dan membawanya ke gereja. Ia takut anak itu akan menjadi bulan-bulanan warga. Tepat di bawah pohon gereja itu, Eva meletakkan bayi mungil itu di sana. Eva meminta Lenny dan Cedric untuk menghentikan Roman yang kini berada di rumah lamanya. Rumah bekas kuburan itu terletak di ujung ladang kelapa kota San Gertrudes. Lenny segera pergi bersama Cedric ke ladang kelapa itu. Mereka membawa sebotol air suci dari gereja untuk disiramkan ke tubuh Roman. Sesaat setelah Lenny pergi, Mak-Mak langsung menerima gangguan. Pintu gereja itu tertutup rapat hingga membuat Densio dan Eva kalang kabut dibuatnya. Mereka berlarian ke sana kemari hingga Eva tertelan di kuburan gereja. Setelah Eva mati, angka di lukisan itu kembali berkurang menjadi 5. Sementara Justin dan Ashley sudah berhasil membakar baju mereka yang digunakan saat upacara pemakaman jasad Roman. Justin menelpon Cedric untuk mengabarkan jika mereka telah membakar semua baju yang dipakai saat ke pemakaman. Setelah menutup teleponnya, Ashley langsung masuk ke kamar sementara Justin membuat roti isi di dapur. Mereka sudah merasa tenang karena berhasil membakar semua baju itu. Anehnya, Ashley mulai merasakan ada gangguan. Saat Ashley melakukan selfie ria di kamar, tiba-tiba
Sosok mengerikan itu membuat Ashley ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Ia mencoba mengintip keluar perlahan dan voila. Ashley berlari dari tempat tidur hingga menabrak cermin panjang. Gadis itu teringat saat melanggar aturan pemakaman, yaitu bercermin di depan peti mayit. Sosok iblis itu bangkit dari dalam selimut membuat Ashley semakin ketakutan hingga menginjak potongan beling. Ashley merangkak keluar kamar sembari berteriak memanggil Justin. Hingga sampai di ujung tangga, tubuh gadis itu terjun ke lantai dasar. Justin yang mendengarkan lagu kencang dari headsetnya tak tahu apa yang tengah terjadi. Ia justru kebingungan melihat Ashley terkapar di lantai dengan tubuh berdarah-darah. Ashley menangis sembari meminta tolong pada Justin, namun tiba-tiba di balik lentera itu sosok iblis muncul menatap wajah Justin. Pria itu berlari kencang keluar rumah sembari menelpon Cedric. Justin mengabarkan jika Ashley baru saja dibunuh oleh hantu itu. Tanpa disadari, truk di jalanan sempit itu melaju kencang hingga membuat tubuh Justin terseret dan terjepit. Pria itu meninggoy tepat saat berbicara dengan Cedric. Lucy kembali menggambarkan simbol manusia sembari berkata jika Roman sebentar lagi akan hidup kembali. Hanya kurang 3 nyawa lainnya, maka jasad Roman akan kembali bersama dengan keluarga kecilnya itu. Di gereja, Densio masih kebingungan mencari cara untuk masuk ke dalam gereja. Ia menaiki mobil untuk menghancurkan pintu gereja. Saat ngebut kencang, tiba-tiba mobil itu mogok bahkan mesinnya tak mau menyala. Iblis Roman kembali muncul menakuti Densio hingga pria itu terkunci di dalam mobil. Ia mencari cara untuk keluar dan membuka jendela mobil itu. Iblis Roman menutup kaca jendela hingga membuat leher Densio terjepit. Saat pria itu tak berdaya, iblis memecahkan kaca jendela mobil hingga pecahan kacanya masuk menembus leher Densio. Setelah pria itu meninggoy, pintu gereja kembali terbuka dengan sendirinya. Mama menangis melihat jasad Densio hingga tiba-tiba arwah orang-orang yang meninggal muncul di hadapan Mama. Eva menuturkan jika Lenny sedang dalam bahaya dan membutuhkan bantuan Mama. Anak kecil pemberani itu mengikuti kemana arah perginya iblis bersepeda itu untuk menyelamatkan Lenny. Kepulan asap tebal mengepung tubuh mereka berdua, membawanya ke antah berantah. Di waktu yang sama, Cedric dan Lenny sudah sampai di rumah lama Lucy bekas kebakaran. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan pertanda apapun selain sepeda yang sudah ringsek. Sepeda itu sampai menjerat kaki Cedric dan jatuh tersungkur ke tanah. Mereka berdua berjalan kaki menyusuri jalan setapak di dekat rumah itu. Untuk melindungi Cedric, Lenny mengikat gelang rosarionya ke tangan Cedric. Ia percaya jika pria itu akan selalu melindungi dirinya. Mereka terus berjalan menjauh menyusuri hutan hingga saat Cedric lengah, rambut Lenny ditarik sampai tubuhnya melayang di udara. Lenny dibawa menuju ke rumah kosong yang terletak di tengah hutan. Cedric berlari mengejar Lenny hingga memasuki rumah kosong itu. Cedric menemukan Lenny berada di sebuah kamar tengah disiksa oleh si iblis. Cedric bergegas menyiram iblis itu menggunakan air suci dan membuatnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Di kamar itu terdapat mayat Roman yang disembunyikan di bawah rak meja. Cedric bergegas mengambil air suci untuk menyiramkan jasad itu, namun Lucy berlari menghalangi Cedric. Lucy langsung menyerang Lenny sementara hantu itu menyerang Cedric. Tubuh Cedric sampai terpental keluar setelah dihempaskan oleh Roman. Mama ikut terseret ke rumah kosong itu dan hendak menempelkan rosario ke jasad Roman. Lucy segera menghalangi anak itu sembari mengancam akan membunuh Mama. Lenny mengungkapkan jika anak itu adalah Emmanuel, anak kandung Lucy yang menghilang setelah kebakaran. Setelah memeriksa punggung Mama, Lucy percaya jika anak itu benar Emmanuel. Ia memeluk tubuh Mama dengan penuh kasih sayang. Roman yang belum mengetahui hal itu langsung menyerang Mama, namun anak itu diselamatkan oleh Lucy. Perut Lucy terkena potongan kayu hingga tubuhnya tak bisa digerakkan lagi. Karena Roman sudah membunuh 9 nyawa, jasad itu terbang melayang bersiap untuk dimasuki oleh ruhnya lagi. Karena jiwa dan raga menyatu, Roman menghampiri istri tercintanya yang tengah sekarat. Roman berjanji akan membunuh 9 nyawa lagi untuk membangkitkan nyawa istrinya. Lenny dan Cedric bergegas pergi sebelum Roman mengejar mereka. Lenny berkata jika anak dalam kandungan Lucy ikut meninggoy di tangan ayahnya sendiri. Tampaknya Roman harus membunuh 18 nyawa untuk membangkitkan istri dan anak dalam kandungan Lucy. Cedric meminta Lenny dan Ma untuk bersembunyi di dalam kain putih, sementara ia bergulat sekuat tenaga melawan keganasan Roman.
Setelah terpontang-panting ke sana kemari, Cedric kalah telak. Ia dilempar ke tanah hingga tak sadarkan diri. Roman bergegas mencari keberadaan Lenny dan Mak. Ia sempat mencari di kamar mereka, namun kemudian pergi lagi. Tiba-tiba Roman langsung menyerang Lenny dan mencekik lehernya sangat kuat. Mak tak mau tinggal diam mendorong lemari hingga menimpa tubuh Roman. Mereka berlari menghampiri Cedric yang tak berdaya. Belum sempat menyadarkan Cedric, Roman kembali muncul menyeret tubuh Lenny sembari mengacungkan potongan kayu runcing ke tubuh Lenny. Di kondisi tak berdaya, Lenny telah pasrah untuk memberikan nyawanya. Cedric terbangun mendengar teriakan Mak memanggil nama Lenny. Ia melihat patung Bunda Maria di mana tersimpan belati di dalamnya. Seketika itu, Cedric berhasil menghunus dada Roman dengan menggunakan pedang Bunda Maria. Untuk kedua kalinya, pria itu kembali kehilangan nyawa. Roman merangkak mendekati jasad istrinya yang terbakar di dalam rumah kosong itu. Sementara itu, Mak kembali tenang di dalam pelukan Lenny dan Cedric. Mereka berdua menyaksikan saat terakhir jasad Lucy dan Roman hangus terbakar. Setelah kejadian itu, Lenny mengalami luka cukup parah dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit Gregorio del Pilar. Si kecil Mak menggambar Lenny, Cedric, dan dirinya sendiri sembari menuturkan kata-kata untuk pertama kali. Mendengar suara Mak, Lenny sangat bahagia dan terharu. Cedric masuk ke kamar Lenny membawakan bunga untuk menjenguk kondisi kesehatan kekasih barunya itu. Saat mereka bertiga sedang berbahagia, rumah sakit mendadak menjadi ramai pasien luka-luka. Sepasang suami istri berjalan melintasi kamar Lenny dan menoleh ke arah mereka. Ternyata, entah bagaimana caranya, si Lucy dan Roman kembali menampakkan diri. Sosok itu hilang secara misterius hingga membuat Lenny, Cedric, Mak, Brigidi ketakutan dan film pun berakhir. Dalam budaya Pinoy ada daftar panjang yang tidak boleh dilakukan ketika di pemakaman. Yang paling populer namun juga sering dilanggar adalah tradisi pak-pak. Setelah melayat, anak muda biasanya akan langsung pulang ke rumah tanpa mampir ke tempat lain terlebih dahulu. Hal itu dipercaya dapat mendatangkan sial hingga mencelakai pelakunya. Arwah orang yang meninggal akan mencari tempat tidur di liang lahat yang sama. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui tradisi dan adat setempat agar tidak meresahkan warga sekitar. Terlebih lagi jika di tempat itu masih menjunjung tinggi kebiasaan para leluhur. Bijaksanalah dalam bersikap dan jangan gegabah menjadi yang utama. Terima kasih dan sampai jumpa.